Indonesia adalah negara yang multikultural, yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan juga budaya. Hal ini bisa menjadi kekuatan, namun juga bisa menjadi tantangan. Halo, saya Kalima Septaringga dari kelas R3C, Prodi Pendidikan Ekonomi yang akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai multikultural, polaritas, keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan iptek. Adapun materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu yang pertama ada pengertian dan definisi dari ketiga konsep tersebut, lalu ada model-model multikulturalisme dan juga macam-macam polaritas, serta dampak positif dan negatif dari iptek terhadap multikulturalisme. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dan definisi dari ketiga konsep tersebut. Jadi, multikultural adalah sebuah ideologi yang mengakui dan menerima keberadaan budaya, etnis, agama, dan kepercayaan dalam sebuah masyarakat. Pada dasarnya, ini adalah perpaduan dari berbagai kelompok budaya yang hidup berdampingan dalam satu entitas sosial. Dalam lingkungan multikultural, penghargaan terhadap perbedaan budaya menjadi penting, serta pengakuan bahwa keberagaman ini merupakan bagian penting dari identitas suatu masyarakat. Ada berbagai macam model multikultural yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Beberapa model umum dikenal dengan sebagai berikut. Yang pertama, ada model akomodatif, atau model multikultural yang mengakui dan menerima perbedaan budaya, tetapi tetap mempertahankan budaya yang dominan. Di mana model ini menekankan pada kesetaraan hak dan akses bagi semua kelompok budaya, tetapi tidak menuntut asimilasi atau penyatuan budaya. Lalu yang kedua, ada model otonomis, yaitu model multikultural yang memberikan otonomi kepada masing-masing kelompok budaya untuk mempertahankan budayanya masing-masing. Model ini menekankan pada hak-hak individu dan kelompok untuk mengekspresikan identitas budayanya masing-masing. Yang ketiga, ada model kritikal atau interaktif, yaitu model yang menekankan pada interaksi dan dialog antar kelompok budaya, di mana model ini memandang perbedaan budaya sebagai sumber kekuatan dan kreativitas, dengan menekankan pada pentingnya kerjasama dan saling pengertian antar kelompok budaya. Lalu yang keempat, ada model isolasionis, atau model multikultural yang menekankan pada perpisahan antar kelompok budaya. Model ini memandang perbedaan budaya sebagai sumber konflik dan menekankan pada pentingnya masing-masing kelompok budaya untuk hidup secara terpisah. Yang terakhir, ada model kosmopolitan atau model multikultural yang menekankan pada nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan. Di mana model ini memandang perbedaan budaya sebagai sesuatu yang alami dan perlu diterima, dengan menekankan pada pentingnya membangun masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua orang tanpa memandang budayanya. Jadi, model multikultural yang sesuai diterapkan dalam masyarakat tergantung pada berbagai faktor, seperti faktor kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat tersebut. Selanjutnya ada polaritas yang merujuk pada keberagaman dalam segala aspek kehidupan, yang mencakup berbagai jenis keberagaman yang ada di masyarakat, di mana polaritas ini menjadi ciri khas dari masyarakat yang majemuk, yang setiap individunya membawa kontribusi dalam menciptakan keragaman yang tinggi. Berikut adalah beberapa macam polaritas yang umumnya ditemui dalam masyarakat. Yang pertama ada polaritas budaya. Ini mencakup perbedaan dalam budaya, termasuk bahasa, tradisi, adat istiadat, seni, makanan, hingga pakaian yang berbeda antar kelompok masyarakat. Yang kedua ada polaritas agama, di mana terdapat berbagai keyakinan agama dan kepercayaan spiritual di masyarakat, yang mencerminkan keragaman dalam praktik ibadah, kepercayaan, dan juga ritual. Yang ketiga ada polaritas etnis, yaitu keragaman etnis yang mengacu pada perbedaan antara kelompok-kelompok etnis dalam hal asal-usul, bahasa, warisan budaya, dan identitas keetnisan. Dan yang terakhir, ada polaritas sosial dan ekonomi, yang merujuk pada keragaman status sosial dan ekonomi dalam masyarakat, termasuk perbedaan pendapat, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Di mana semua jenis polaritas ini bersama-sama menciptakan keragaman yang kaya dalam masyarakat,
yang memperkaya pengalaman hidup, memperluas pandangan, dan membuka peluang untuk belajar dan memahami perspektif yang berbeda. Lalu konsep terakhir yaitu keberagaman budaya, yang mencakup berbagai praktik, nilai, dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Ini termasuk segala hal, mulai dari bahasa, makanan, seni, ritual keagamaan, hingga cara berpakaian, di mana keberagaman budaya ini mencerminkan warisan dan identitas unik dari suatu kelompok atau komunitas, dan keberadaannya menjadi jembatan untuk memahami latar belakang serta kekayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Jadi, hubungan antara multikultural, pluralitas, dan keberagaman budaya ini saling terikat erat, di mana multikulturalisme adalah hasil dari pluralitas yang ada dalam suatu masyarakat, dan keberagaman budaya menjadi fondasi utama dari keragaman ini. Jadi, multikulturalisme tercipta ketika masyarakat menerima dan mengakui keberadaan serta nilai-nilai yang dibawa oleh berbagai budaya. Dengan kata lain, keberagaman budaya ini menjadi salah satu pendorong utama bagi terbentuknya kondisi multikulturalisme dalam suatu tempat atau komunitas. Selanjutnya ada tantangan dalam multikulturalisme, di mana tantangan ini seringkali muncul dalam bentuk konflik budaya, diskriminasi, dan stereotip. Jadi mari kita bahas lebih lanjut mengenai tantangan ini. Yang pertama ini ada konflik budaya yang dapat muncul ketika terdapat perbedaan dalam praktik, nilai, atau keyakinan antar kelompok-kelompok budaya yang dapat menyebabkan ketegangan dan pertentangan, di mana konsekuensi atau dampaknya dapat berupa ketidaksepakatan, ketegangan sosial, bahkan konflik dalam skala besar. Contohnya, perbedaan keyakinan agama atau pandangan politik yang berlawanan dapat memicu kerusuhan antar kelompok, mengganggu harmoni sosial, serta menyebabkan ketidakstabilan dalam suatu masyarakat. Yang kedua ada diskriminasi dan stereotip, di mana diskriminasi terjadi ketika seseorang atau kelompok yang diperlakukan dengan tidak adil berdasarkan aspek tertentu, seperti ras, etnis, agama, dan juga budaya. Sedangkan stereotip adalah pandangan yang tidak akurat atau terlalu umum tentang suatu kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, yang mana seringkali mengarah pada prasangka atau penilaian tidak benar terhadap suatu kelompok. Contohnya, stereotip negatif tentang suatu etnis dapat menyebabkan diskriminasi dalam kesempatan kerja atau interaksi sosial. Lalu, bagaimana peran teknologi dalam menangani tantangan ini? Apakah dapat membantu atau justru malah memperburuk keadaan? Jadi, teknologi dapat membantu menyelesaikan tantangan tersebut karena teknologi memungkinkan interaksi realitas budaya secara lebih cepat dan efisien dengan meningkatkan pemahaman dan toleransi. Dan juga teknologi dapat membantu masyarakat untuk memiliki akses lebih luas terhadap informasi tentang berbagai budaya, di mana ini membantu mengurangi stereotip dan meningkatkan pengertian antar kelompok. Namun, penyalahgunaan iptek juga dapat memberikan dampak signifikan terhadap multikulturalisme dan pluralitas dalam masyarakat. Beberapa dampaknya yaitu penyalahgunaan iptek dapat membuat masyarakat terpecah belah dan terisolasi dalam kelompok sosial yang sama pandangnya, di mana ini bisa memicu terbentuknya kelompok-kelompok yang semakin terpolarisasi dan sulit berkomunikasi secara terbuka dengan kelompok lain. Yang kedua, penyalahgunaan iptek dapat meningkatkan persebaran stereotip negatif melalui konten yang merendahkan atau memperkuat stereotip negatif tentang suatu kelompok budaya, yang dimana hal ini dapat memperdalam kesalahpahaman dan prasangka antar kelompok, mengakibatkan meningkatkan diskriminasi atau ketidakseimbangan sosial. Yang ketiga, penyalahgunaan iptek dapat memperburuk konflik antar budaya melalui penyebaran informasi yang bias atau provokatif, yang dapat merusak atau memicu ketegangan, perpecahan, bahkan konflik antar kelompok budaya yang berbeda. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi dapat mengakibatkan hilangnya identitas lokal. Hal ini terjadi saat budaya luar lebih dominan daripada budaya lokal, sehingga mengurangi keberagaman budaya dan pluralitas. Yang terakhir, penyalahgunaan teknologi juga dapat mengakibatkan kesenjangan akses dan kesempatan di masyarakat yang sudah berbeda, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi daripada kelompok lainnya, dan juga memperparah kesenjangan sosial.